sedang baik-baik saja. Bagaimana saudara-saudara terkasih, apakah sudah memberikan senyuman hari ini kepada orang-orang yang berada di sekitar, kepada orang-orang yang berada di kiri kanan, yang berada di depan belakang saudara-saudara terkasih? Ya, mari kita memberikan senyuman kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita menebarkan kebahagiaan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Pada hari ini, tema khotbah kita adalah mengenai siapakah aku ini, yang terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ke 55. Saudara-saudara terkasih, sekarang pada suatu kali ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa sekolah kok repot-repot ya menangani pendidikan karakter?" Tanya seorang anak sekolah dasar kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menjawab, "Jadi begini anakku, memang pembentukan karakter adalah yang akan membentuk kepribadian kamu, dan memang seharusnya seperti itu, dan sejak dini sudah ditanamkan pendidikan karakter bagi seorang anak." Lalu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah perlu menanamkan pendidikan karakter bagi anak-anak sejak dini? Saat ini sedang marak-maraknya dunia pendidikan itu memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Salah satu karakter yang dimasukkan ialah menanamkan karakter rendah hati. Namun sebelum kita jauh melangkah, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan rendah hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah sikap yang tidak angkuh ataupun sikap yang tidak sombong. Lalu, seperti apakah indikator orang yang dapat dikatakan rendah hati? Indikator orang yang bisa dikatakan rendah hati misalkan saja adalah seseorang yang mudah tersenyum, seseorang yang mau menyapa orang lain terlebih dahulu, meskipun dia tua atau meskipun dia memiliki strata sosial yang lebih tinggi, namun dia tidak malu untuk menyapa orang terlebih dahulu, atau seseorang yang tidak sombong, seseorang yang bersedia mengucapkan selamat atas keberhasilan temannya sendiri dan lain sebagainya. Kita kembali kepada pembacaan Injil kita pada hari ini, yaitu dari Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Dari pembacaan Injil ini kita dapat melihat bahwa ada sikap kerendahan hati yang dimunculkan dalam Injil tersebut. Kita mengetahui bahwa di dalam Injil ini diceritakan bahwa Maria itu sedang mengandung. Maria akan melahirkan seorang anak Allah, atau biasa kita sebut saat ini adalah Mesias. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, mengapa harus Maria? Apakah ada sesuatu yang istimewa dalam diri Maria? Ya, apakah ada sesuatu yang istimewa dari dalam diri Maria yang sehingga Maria dipilih bisa menjadi mengandung anak Allah, bisa menjadi ibu dari Mesias? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Maria memiliki sikap yang rendah hati. Bahkan Maria tidak congkak ataupun tinggi hati ketika menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan, berkat yang seperti apa? Berkat seperti apa yang datang pada Maria? Ya, berkat yang dimaksud adalah Maria akan menjadi seorang ibu bagi Sang Mesias yang agung. Belajar dari Maria yang rendah hati, kita juga dapat melihat ternyata di ayat ke-47. Mari kita buka Alkitab, saya akan membacakan di ayat 47. "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Ayat ini menunjukkan kerendahan hati Maria karena ia menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan dosa sama seperti manusia lainnya. Kemudian di ayat yang ke-48 juga kita bisa melihat, saya akan membacakan, "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ayat ini menunjukkan bahwa ternyata Allah itu juga turut memperhatikan umat-umatnya, termasuk juga memperhatikan Maria dengan segala kerendahan hatinya. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ternyata Maria itu menyadari bahwa dirinya itu sungguh-sungguh tidak layak karena kedudukannya yang rendah di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih,
Di dalam perikop ini kita juga belajar bagaimana menjadi seseorang yang rendah hati seperti Elisabet. Sekedar mengingatkan kembali bahwa Elisabet ini adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Kita akan kembali melihat Alkitab kita di ayat yang ke-43. Saya akan membacakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Di ayat ke-43 ini jelas sekali kita melihat kerendahan hati seorang Elisabet. Dia berkata bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Elisabet di sini menyadari bahwa dirinya itu adalah sungguh orang yang tidak layak untuk didatangi oleh ibu dari seorang Mesias. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Elisabet untuk bisa menyombongkan diri, untuk bisa congkak, karena Elisabet menyadari keberadaan dirinya. Dia menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa di hadapan Allah, dan di hadapan Maria yang tak lain tak bukan adalah ibu dari Sang Mesias. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dari dua tokoh wanita di dalam Injil Lukas ini. Kita belajar dari Maria dan Elisabet. Kerendahan hati dua wanita ini sungguh dapat menjadi pengingat bagi kita untuk dapat terus menumbuhkan serta mempertahankan sikap rendah hati. Seringkali kita terlena dalam kehidupan yang nyaman dan mengenakan saat ini, sehingga kita menjadi congkak, kita menjadi tinggi hati, kita merasa bahwa kita ini memiliki segalanya, sehingga kita menjadi seseorang yang sombong terhadap orang-orang yang lainnya. Kemudian terkadang ketika kita berada di posisi atas, kita itu menghiraukan orang lain. Kita tidak mempedulikan orang lain, kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan lahir dan tumbuh menjadi seseorang yang congkak. Dan kemudian di 1 Petrus 5 ayat 5b menegaskan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebenarnya kerendahan hati adalah sebuah karakter yang bisa dilatih dan bisa dikembangkan di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyadari dan mempertanyakan siapakah aku ini, maka kita akan berada pada posisi yang sedang merendah, dan kita tidak akan menjadi orang yang menyombongkan diri. Kemudian mengapa seperti itu? Karena kita menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, dan bahwa kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya di dunia ini, terlebih juga terhadap di hadapan Allah. Kemudian layakkah kita tidak menyadari keberadaan kita, kemudian menjadi seseorang yang tinggi hati? Sungguh tidak. Mengapa? Karena keberadaan kita di dunia ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, dan sudah selayaknya kita dapat hidup saling berdampingan dengan Tuhan dan sesama dalam kerendahan hati dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menutup pemberitaan firman kita pada hari ini, dan izinkanlah saya untuk menyanyikan sebuah lagu karya pendeta Arianus Larosa. Walaupun dengan suara saya yang pas-pasan seperti ini, izinkanlah saya mendendangkan lagu tersebut. Saat orang memuji aku, hebat, 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 ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Saat orang menunjuk aku, salah, 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 ku tak marah, say thank you, minta maaf. Bertemu teman, ucap salam, beri senyum dan menyapa. Ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Demikianlah sepenggal lagu dari pendeta Arianus Larosa mengenai kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih, selamat menyadari keberadaan diri kita sendiri dan terus bertanya, siapakah aku ini? Sehingga kita akan selalu ingat akan keberadaan kita, dan kita akan selalu menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah, sehingga kita bisa terus bersikap rendah hati.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.